Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan ini sesuai dengan surat keputusan Presiden nomor 76P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Didit Herdiawan Asyaf merupakan seorang birokrat dan tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Presiden juga melantik Darwin Trisna Jayawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Darwin diketahui merupakan Direktur Operasional dan Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Sementara Suhajar Diantoro pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri kurun waktu 10 Maret 2022 hingga 30 April 2024. Ya, pengangkatan Didit Herdiawan Asyaf menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan mengurus proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut. Proyek Giant Seawall diklaim menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pengangkatan Didit Herdiawan Asyaf ini menjadi babak baru bagi Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa yang nantinya akan mengurus proyek Giant Seawall atau Tanggul Laut. Prabowo menyebut proyek ini direncanakan membentang sejauh 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar US dollar, pembangunan tahap awal akan dilakukan di wilayah Teluk Jakarta yang diperkirakan membutuhkan waktu 8 hingga 10 tahun. Proyek Giant Seawall ini menjadi salah satu proyek strategis dan sudah dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 1995. Proyek Giant Seawall diklaim menjadi infrastruktur paling vital untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur dari ancaman drop dan perubahan iklim ekstrim. Kementerian Pekerjaan Umum bahkan telah menyiapkan rencana pembangunan tanggul pantai di kawasan Jakarta yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pembangunan disiapkan di lokasi tanggul pesisir Teluk Jakarta tahap 7 paket 1, tepatnya di kawasan Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter. Pembangunan ini akan menggunakan anggaran negara yang dilaksanakan secara single years kontrak pada 2025, status saat ini dalam persiapan lelang. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Selain membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, Presiden juga resmi membentuk lembaga baru, yakni Badan Industri Mineral. Badan Industri Mineral ini akan mengelola material-material strategis sebagai upaya percepatan hilirisasi sumber daya mineral. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Industri Mineral sebagai upaya percepatan hilirisasi sumber daya mineral dan sumber daya alam Indonesia. Secara resmi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, Bryan Yuliarto ditunjuk sebagai Kepala Badan Industri Mineral. Dalam tugasnya, Badan Industri Mineral akan mengelola material-material strategis terkait dengan industri pertahanan dan kedaulatan bangsa yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian. Adapun mineral strategis yang dimaksud adalah logam mineral tanah jarang atau LTJ, atau rare earth element, mineral radioaktif dan mineral strategis lainnya. Penunjukan Mendikti-Saintek sebagai Kepala Badan Industri Mineral ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral. Diharapkan dengan hadirnya Badan Industri Mineral ini, Indonesia bisa memaksimalkan potensi sumber daya mineral yang bisa mendorong nilai tambah dan meningkatkan perekonomian berbasis pengembangan komoditas mineral. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, selanjutnya pemirsa, panel World Trade Organization atau WTO mengeluarkan putusan yang mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan
atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Atas putusan panel WTO tersebut, Indonesia akan mendapatkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan crude palm oil. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia resmi memutuskan sengketa perdagangan komoditas minyak sawit Indonesia setelah Uni Eropa memberlakukan bea masuk yang dinilai tidak sejalan dengan aturan WTO. Sengketa yang diajukan sejak tahun 2023 ini dalam putusannya, panel WTO merekomendasikan Uni Eropa agar menyelaraskan kebijakannya sesuai dengan Agreement on Subsidies and Countervailing Measure atau SCM Agreement. Alhasil, World Trade Organization mendukung posisi Indonesia atas sejumlah klaim utama dalam sengketa pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties oleh Uni Eropa terhadap impor minyak sawit asal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, bagi Indonesia Uni Eropa merupakan pasar penting untuk produk minyak sawit dan biodiesel. Putusan panel WTO semakin menegaskan posisi Indonesia dalam memperjuangkan akses pasar yang adil bagi komoditas unggulan nasional. Sekaligus hal ini memutuskan bahwa Uni Eropa perlu mencabut dumping dati biodiesel asal Indonesia. Di sisi lain, keputusan panel WTO tersebut tentu menjadi katalisator bagi perkembangan komoditas andalan ekspor Indonesia. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan terus mengawal putusan tersebut dengan pendekatan solutif, mengutamakan kolaborasi internasional sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di kancah perdagangan global. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menilai dukungan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap Indonesia semakin memperkuat pasar ekspor produk sawit dan biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Indonesia secara resmi mendapat dukungan World Trade Organization atau WTO dalam sengketa penetapan bea masuk produk unggulan Indonesia ke pasar Uni Eropa. Atas putusan resmi WTO ini, Kementerian Perdagangan meminta agar Uni Eropa segera mencabut pengenaan bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Hal ini seiring dengan panel Organisasi Perdagangan Dunia yang telah mengeluarkan putusan ihwal mendukung posisi Indonesia atas jumlah klaim utama dalam sengketa perdagangan melawan Uni Eropa terkait pengenaan bea masuk imbalan atau countervailing duties terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wicaksono menegaskan, Uni Eropa harus menjalankan putusan resmi WTO dan berharap Uni Eropa segera mencabut bea masuk tambahan yang telah diberlakukan sejak 2019. Putusan panel WTO mewajibkan agar Uni Eropa untuk menyesuaikan kebijakan pengenaan bea masuk imbalan atau anti subsidi terhadap produk biodiesel Indonesia. Di sisi lain, putusan panel WTO ini akan memiliki dampak yang lebih nyata jika Uni Eropa bersedia mencabut bea masuk tambahan atas biodiesel Indonesia tanpa mengajukan banding ke Badan Banding WTO. Jatmiko menekankan kemenangan ini tidak hanya berdampak positif bagi ekspor biodiesel Indonesia, melainkan juga memberi perlindungan terhadap produk ekspor lain seperti minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Kedepan, pemerintah mendorong Uni Eropa untuk segera menyesuaikan kebijakannya termasuk mencabut bea masuk. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menegaskan bahwa Indonesia perlu memaksimalkan kemitraan ekonomi dan perdagangan secara komprehensif dengan Uni Eropa. Ya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Mardani Alisera menilai percepatan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa. Pasalnya, Uni Eropa bisa menjadi pintu masuk ke pasar global, mengingat kawasan Uni Eropa sangat strategis dalam menghadapi ketidakpastian global.
Untuk itu, dengan nilai perdagangan mencapai 30,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan tren pertumbuhan tahunan sebesar 5,7% sejak 2019, kemitraan strategis dalam EU-SEPA mampu mendorong peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, WTO berharap perdagangan Uni Eropa terhadap Indonesia bisa menghapus tarif bea masuk. Dagang Indonesia sama Uni Eropa ini bisa optimal buat Indonesia, dan yang kedua kualitas hubungan antara Parlemen Indonesia dengan Uni Eropa, wabil khusus Parlemen Uni Eropa. Kita punya ongoing proses program kerjasama dengan Interpares. Interpares itu lembaga internasional di bawah Uni Eropa yang punya tugas melakukan pengembangan hubungan antara satu. Pemirsa, gaji dan tunjangan anggota DPR tengah menjadi sorotan publik. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Bernard Alfitro menyebut setiap anggota DPR bisa menerima sekitar 2,8 miliar rupiah per tahun dari tunjangan dan gaji serta alokasi anggaran lain. Ya, berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2025, alokasi gaji dan tunjangan anggota DPR RI mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 1,6 triliun rupiah untuk 580 anggota. Menurut Bernard, gaji dan tunjangan stabil anggota DPR di atas 1 triliun rupiah dalam 3 tahun terakhir justru menjadi beban fiskal rakyat. Apalagi di saat pemerintah tengah melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran, anggota DPR malah memperoleh tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan per orang. Kondisi tersebut menunjukkan anggota DPR tidak memiliki empati terhadap kondisi anggaran negara yang tengah tertekan serta kondisi ekonomi masyarakat. Sedangkan di tahun 2025 itu dia naiknya drastis menjadi 1,6 triliun. Nah, maka jika dirata-ratakan, setiap anggota DPR itu berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan. Nah, ini ironis karena saat anggaran publik itu dipangkas, kena efisiensi, DPR itu kok kita lihat, Fitra melihat bahwa DPR ini kok semacam kehilangan sense of crisis-nya. Apalagi dengan kemarin itu kan ada ramai pemberitaan soal tunjangan. Di tengah polemik fasilitas rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai angka tersebut sudah sesuai dengan harga sewa di sekitar Jakarta. Publik juga diminta tidak serta-merta menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima. Gaji anggota DPR naik 3 juta per hari hingga bisa mencapai 100 juta per bulan menjadi isu yang ramai dibicarakan publik. Kenaikan terjadi lantaran anggota DPR periode 2024 hingga 2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan dan diganti dengan tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Menanggapi kemarahan publik, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan menurutnya tunjangan rumah senilai 50 juta sudah sesuai dengan harga sewa di sekitar Jakarta. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menyebut, sebagai masyarakat Indonesia memiliki mentalitas senang melihat orang susah dan tidak senang melihat orang senang. Politisi Partai Nasdem ini meminta publik tidak serta-merta menilai anggota dewan tidak memiliki empati hanya karena besaran tunjangan yang diterima. Saroni bahkan menganggap nominal tunjangan rumah dinas 50 juta rupiah yang dinilai fantastis oleh publik sebagai sesuatu yang wajar. Iya, kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh. Republik kita itu senang ngeliat orang susah, nggak senang ngeliat orang senang. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, fantastis nih. Enggak, itu biasa sebenarnya. Kenaikan gaji anggota DPR RI dan pemberian tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan wajar saja jika menuai banjir kritik. Publik menilai kebijakan tersebut tidak sepadan dengan kinerja para wakil rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, gaji anggota DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Ya, selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat yakni tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Gaji anggota DPR tengah menjadi sorotan. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nilai fantastis. Bahkan nilainya mencapai lebih dari 100 juta per bulan. Anggota DPR mendapatkan gaji pokok sebesar 4,2 juta rupiah. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan. Tunjangan melekat diantaranya tunjangan untuk istri atau suami sebesar Rp420.000, tunjangan anak Rp168.000, uang sidang per paket sebesar Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan beras Rp30.090 per orang, tunjangan PPh mencapai Rp2.699.813. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan lain yang meliputi tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000, tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp3.750.000. Anggota DPR juga mendapatkan bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7,7 juta. Dan juga mendapatkan anggaran untuk asisten angkutan mencapai Rp2.250.000. Dan saat ini anggota DPR juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulannya. Dengan demikian total pendapatan per bulan anggota DPR RI mencapai Rp104.051.903. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa dan juga Fajar, ya, memang akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan ya dengan gaji atau tunjangan DPR yang mencapai 50 juta untuk rumah saja. Dimana kalau kita kalkulasi dengan gaji, mereka bisa mendapatkan lebih dari 100 juta per bulannya. Dan ini merupakan angka yang fantastis ya, apalagi dan juga sedikit kontradiktif dengan efisiensi yang digemparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan melihat keadaan ekonomi Indonesia sekarang yang daya beli sedang melemah, wajar sepertinya jika masyarakat sedikit marah mungkin dan juga menjadi polemik terkait tunjangan rumah yang dinilai kebesaran ya mungkin ya. Ya, tunjangan rumah kalau kita katakan 50 juta rupiah per bulan, mungkin ini harus dispesifikan rumah mewah atau apartemen mewah begitu ya, dengan luas yang cukup besar mungkin untuk menampung para staf ahli dari anggota DPR RI, kemudian juga tunjangan beras 12 juta rupiah per bulan, mungkin berasnya juga impor begitu ya, langsung dari Jepang atau mungkin dari negara-negara yang memang berasnya kualitas nomor 1, belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan. Dan sepertinya masyarakat sudah cukup marah begitu ya terhadap hal ini, sehingga akhirnya kita tahu di tanggal 25 Agustus juga ada demo yang digelar oleh masyarakat, meskipun kita tahu apakah kemudian nanti DPR akan mendengarkan atau menyerap aspirasi, karena memang Ketua DPR RI saja Puan Maharani menyatakan ya jangan semena-mena ataupun semerta-merta bilang anggota DPR ini tidak punya empati ya, tapi kita harapkan ini bisa kinerjanya juga bisa sebanding begitu ya dengan tunjangan dan gaji yang juga didapatkan. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Indonesia sebentar lagi akan memiliki Kementerian Haji dan Umroh. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.
Masih di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI bergerak cepat menyelesaikan revisi UU Haji dan Umroh untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para calon jemaah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengungkapkan bahwa revisi undang-undang ini sangat urgent mengingat Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Badan Penyelenggara Haji. Melalui badan tersebut ke depan pelaksanaan haji dan umroh tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Agama. Pemerintah kemudian membuka wacana agar badan tersebut dibentuk sebagai kementerian. Nantinya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama akan ditiadakan usai Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Kini pemerintah dan DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh, yang mana undang-undang tersebut nantinya akan mengubah nomenklatur BP Haji menjadi kementerian. Ini sudah hampir rampung menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Akan ada hasil dari revisi undang-undang ini, Kementerian Haji dan Umroh sebagai pelaksanaan atau kelanjutan dari Badan Haji kemarin. Dengan struktur kementerian di pusat sampai ke tingkat daerah. Nah, kita sudah meminta kepada pemerintah agar proses undang-undang ini dipercepat pengesahannya. Walaupun sudah disahkan DPR, lalu dibuatkan undang-undang pemerintah peraturan pemerintahnya. Kenapa? Karena Arab Saudi hari ini mempercepat timeline pelaksanaan haji. Dalam undang-undang haji ini Kementerian Agama sudah selesai. Jadi selama 70 tahun lebih ya, haji ini dipegang oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, pemerintah menyepakati inisiatif Komisi 8 DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Salah satu hasil pembahasan revisi UU Haji yaitu perubahan status Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Supratman mengungkapkan revisi Undang-Undang tentang Haji dan Umroh bukan dimaksudkan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah terbangun selama ini. Supratman menjelaskan bahwa RUU tersebut juga menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam mewujudkan ekosistem ekonomi penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, pengaturan mengenai penyesuaian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji, mengatur kuota haji reguler dan khusus, hingga pemantauan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih memperlancar penyelenggaraan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada peraturan presiden untuk mengakomodir kementerian baru yakni Kementerian Haji dan Umroh yang ada dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Prasetyo berharap keberadaan Kementerian Haji dan Umroh bisa melaksanakan tugas dengan baik serta mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bagi jamaah Indonesia di masa mendatang. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Ya, kalau kita lihat begitu ya pembentukan Kementerian Haji dan Umroh ini ya kita percaya bahwa inisiatifnya baik begitu ya Vina, karena sebelumnya dibawa Kementerian Agama, tapi memang yang kita nantikan bagaimana kinerjanya ke depan. Jangan sampai kementeriannya sudah dibentuk sendiri ternyata ya kinerjanya kurang lebih sama dengan di bawah Kementerian Agama kemarin, yang bahkan ada satu kasus dari kuota haji yang ternyata terindikasi korupsi. Nah, ini kita harapkan tidak lagi terjadi. Benar sekali Fajar, semoga saja kan tiap tahun ada evaluasi ya. Semoga dengan adanya Kementerian Khusus Haji ini benar-benar bisa diperbaiki gitu seperti evaluasi tahun sebelumnya, tidak lagi jemaah yang terlantar atau juga tidak ada tempat tidur, kelaparan dan lain sebagainya. Dan semoga saja juga tidak ada lagi ya kasus-kasus seperti kejadian sebelumnya di mana terkait kuota haji dan korupsi dan lain sebagainya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo memastikan saat ini PT Kereta Api Indonesia Persero tengah mempersiapkan gerbong kereta kelas ekonomi khusus para petani dan pedagang. Ya, nantinya desain gerbong kereta mengedepankan akses ruang angkut yang luas agar memudahkan pergerakan petani dan pedagang di dalam kereta.
PT Kereta Api Indonesia Persero dipastikan saat ini tengah mempersiapkan gerbong kereta khusus para petani dan pedagang yang membawa barang dagangannya dari daerah ke Jakarta. Menurut Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryo Atmojo, rencananya dalam waktu dekat gerbong kereta khusus petani dan pedagang akan diresmikan. Nantinya para petani maupun pedagang dapat membawa dagangannya di gerbong khusus pada pagi hari sebelum waktu subuh. Ini kan memang sekarang itu kan schedule hasilnya kan benar ya, itu pagi-pagi ada batch yang pagi sekali sebelum subuh itu yang memang untuk mengangkut hasil petani dan perdagangan itu segera kita launching untuk supaya menampung masyarakat yang membawa hasil dagangan dari daerah ke Jakarta. Kereta api penumpang kelas ekonomi khusus dan pedagang saat ini masih dalam modifikasi di UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng. Nantinya desain gerbong kereta khusus petani dan pedagang akan mengedepankan akses ruang angkut yang luas agar memudahkan pergerakan petani dan pedagang di dalam kereta. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Serangan drone besar-besaran Ukraina menghantam sejumlah wilayah di Rusia. Ya, informasi akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Serangan militer Israel ke wilayah ibu kota Yaman, Sanaa pada hari Minggu kemarin menewaskan 6 orang dan melukai puluhan warga lainnya. Ya, militer Israel menyebut serangan tersebut sebagai balasan atas berbagai serangan Houthi yang dilancarkan selama ini. Militer Israel pada hari Minggu kemarin melancarkan serangan ke arah ibu kota Yaman, Sanaa. Serangan tersebut menyebabkan 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Serangan menyasar sejumlah instalasi vital termasuk kompleks militer yang juga menjadi istana kepresidenan Yaman. Selain itu, 2 pembangkit listrik hingga depo penyimpan bahan bakar juga menjadi sasaran. Militer Israel menyebut serangan itu sebagai balasan atas berbagai serangan Houthi yang dilancarkan selama ini. Israel mengklaim serangan Houthi telah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan diarahkan kepada warga sipil Israel. Sebelumnya pada Jumat pekan lalu, pihak Houthi mengatakan mereka telah menembakkan sebuah rudal balistik ke arah Israel. Serangan tersebut dinyatakan sebagai bentuk dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza. Sejak perang Israel melawan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023, kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran telah menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Mereka menyebut serangan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp mengundurkan diri dari jabatannya. Veldkamp mengundurkan diri pasca maraknya aksi protes warga Belanda yang menentang agresi brutal Israel di jalur Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan pengunduran diri dari jabatannya. Veldkamp mundur usai kabinet pemerintah Belanda terus-menerus gagal menyetujui sanksi terhadap Israel. Dalam pernyataannya pada Jumat pekan lalu, usai rapat kabinet, Veldkamp mengkritisi pemerintah Belanda yang masih belum menunjukkan kemajuan dalam menentukan langkah guna meningkatkan tekanan terhadap Israel. Veldkamp pun memutuskan mundur karena merasa pekerjaan sebagai Menteri Luar Negeri terkesan dibatasi. Veldkamp menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Belanda sejak Juli 2024. Namun karirnya sebagai Menteri Luar Negeri terpa berbagai isu global dan perpecahan internal hingga akhirnya ia memutuskan mengundurkan diri. Veldkamp belakangan mendapat tekanan dari masyarakat Belanda yang menentang agresi brutal Israel di jalur Gaza, Palestina. Para aktivis menyatakan kekecewaan karena menilai tidak ada tindakan masif dari pemerintah Belanda guna mengatasi krisis di Gaza. Gelombang protes pun muncul di Den Haag yang diikuti oleh lebih dari 150.000 orang. Para pengunjuk rasa menuntut sanksi terhadap Israel dan dibukanya akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Berbagai sumber ada exchange.
Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas setelah serangan drone besar-besaran menghantam sejumlah wilayah di Rusia. Serangan ini bahkan memicu gangguan di salah satu reaktor nuklir besar serta kebakaran hebat di terminal ekspor bahan bakar di Laut Baltik. Konflik Rusia dan Ukraina kembali memanas setelah serangan drone besar-besaran menghantam sejumlah wilayah di Rusia. Serangan yang berlangsung pada hari kemerdekaan Ukraina 24 Agustus membuat Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menangkal sedikitnya 95 drone di belasan wilayah. Salah satu insiden paling serius terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Kursk, sekitar 60 km dari perbatasan Ukraina. Ledakan dari drone merusak transformator tambahan dan memaksa reaktor nomor 3 beroperasi hanya separuh kapasitas meski tingkat radiasi disebut tetap normal. Tidak hanya di Kursk, serangan juga melanda terminal bahan bakar UST Luga di wilayah Leningrad, Rusia bagian utara. Puing drone yang jatuh memicu kebakaran besar di fasilitas milik perusahaan energi Novatek, salah satu pengolah dan eksportir gas kondensat terbesar Rusia. Rekaman amatir yang beredar memperlihatkan bola api raksasa dan asap hitam membumbung tinggi ke udara saat kebakaran terjadi. Adapun terminal UST Luga selama ini memasok energi ke pasar Asia, termasuk China, Singapura, dan Malaysia, sehingga insiden ini dikhawatirkan mengganggu rantai pasok internasional. Serangan drone juga membuat sejumlah bandara Rusia sempat menghentikan operasi serta menimbulkan korban luka di kota Syzran. Ukraina belum memberi komentar resmi, namun sebelumnya menegaskan bahwa serangan ke wilayah Rusia merupakan respon atas gempuran Moskow sekaligus supaya menghantam infrastruktur vital militer. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat dan India melanjutkan perundingan terkait negosiasi tarif resiprokal yang semula akan mulai diberlakukan pada pekan ini. Sebelumnya Trump mengancam akan mengenakan tarif resiprokal sebesar 50% bagi India. Amerika Serikat dan India masih melanjutkan pembicaraan terkait pemberlakuan tarif resiprokal. Pembicaraan tetap dilanjutkan meski hubungan kedua negara memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif masuk sebesar 50% terhadap barang impor dari India. Amerika Serikat memberlakukan tarif masuk yang tinggi terhadap barang asal India karena India masih membeli minyak mentah dari Rusia. Namun dilanjutkannya pembicaraan antar kedua negara menjadi sinyal upaya mengakhiri kebuntuan. Sebelumnya pembicaraan dagang kedua negara menemui jalan buntu setelah jumlah putaran negosiasi dalam beberapa bulan terakhir. Trump sebelumnya mengancam akan menggandakan tarif impor barang asal India menjadi 50% mulai pekan ini. Besaran tarif tersebut jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia oleh India. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar menyebut India dan Amerika Serikat berusaha mencari jalan keluar dari kebuntuan sejak beberapa hari sebelum tarif baru berlaku. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat akan menginvestigasi impor furniture dalam 50 hari ke depan sebagai pertimbangan dalam rencana pemberlakuan tarif masuk. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi industri furnitur dalam negeri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya akan segera melakukan investigasi tarif secara besar-besaran atas impor furniture yang masuk ke Amerika Serikat. Dalam sebuah postingan di media sosial, Trump menyatakan bahwa investigasi akan selesai dalam 50 hari ke depan. Dan setelah itu furniture impor akan dikenakan tarif. Namun demikian, Trump belum menyebut besaran tarif yang akan diberlakukan. Ia hanya menyatakan kebijakan pengenaan tarif ditujukan untuk melindungi industri furniture dalam negeri Amerika Serikat. Adapun harga furniture dan perlengkapan tempat tidur sebagai kategori utama yang dilacak oleh Indeks Harga Konsumen
tercatat naik 0,4% pada Juni dan 0,9% pada bulan Juli lalu. Kenaikan tersebut terjadi saat harga sebagian besar furniture mengalami deflasi selama 2,5 tahun terakhir. Perabotan lainnya termasuk perabot kantor, rekreasi, dan teras mengalami kenaikan 1,5% pada Mei, 1,6% pada Juni, dan 1,5% pada Juli 2025. Kenaikan dipicu langkah Trump menaikkan tarif dagang ke sejumlah negara termasuk China dan Vietnam yang merupakan dua sumber utama impor furniture negeri Paman Sam itu. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple mulai memproduksi chip krusial di pabrik semikonduktor Texas Instruments baru di Sherman, Texas. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Penundaan dilakukan hanya 30 menit sebelum jadwal lepas landas akibat masalah pada sistem darat. SpaceX kembali menunda uji terbang roket raksasa Starship dari fasilitas Starbase di Texas. Starship yang terdiri dari Super Heavy Booster setinggi 70 meter dan tahap atas 52 meter sudah terpasang di landasan peluncuran dan tengah diisi propelan. Namun SpaceX mengumumkan pembatalan sesaat sebelum lepas landas lewat platform X. Elon Musk yang sedianya memberi pembaruan perkembangan Starship juga membatalkan siaran langsung resmi. Meski SpaceX belum memastikan jadwal baru, pengalaman sebelumnya menunjukkan penundaan semacam ini biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Starship sendiri diproyeksikan menjadi tulang punggung bisnis peluncuran masa depan sekaligus kendaraan utama misi ambisius Musk ke Mars. Bahkan NASA menargetkan Starship digunakan pada 2027 untuk pendaratan awak ke bulan, misi pertama sejak era Apollo. Namun pengembangan Starship masih dipenuhi kendala serius sepanjang tahun ini, dari uji coba yang gagal di awal penerbangan, ledakan besar di fasilitas uji, hingga kegagalan masuk kembali atmosfer pada penerbangan ke-9. Meski begitu, SpaceX tetap gencar memproduksi prototipe baru dengan peningkatan mesin, pelindung panas hingga desain flap kendali yang lebih kuat menghadapi tekanan ekstrim. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Apple mulai memproduksi chip krusial di pabrik semikonduktor Texas Instruments baru di Sherman, Texas. Ya, langkah ini menandakan komitmen kuat terhadap manufaktur domestik dan pengamanan rantai pasok. Di tengah ketegangan dagang global, Texas Instruments resmi membuka pabrik semikonduktor senilai 60 miliar dolar Amerika di Sherman, Texas. Apple langsung menjadi salah satu pelanggan pertama dengan produksi chip analog penting dan komponen tertanam kecil yang mengatur daya sensor dan sinyal di iPhone di fasilitas tersebut. Meski harga per chip hanya sekitar 40 sen, komitmennya sangat krusial karena tanpa itu iPhone tidak bisa diproduksi. Produksi domestik membantu Apple menghindari biaya tarif impor baru yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat. Pembukaan pabrik baru ini jadi bagian dari ekspansi besar TI yang membentang di Texas dan Utah dengan total 7 fasilitas. Fasilitas TI di Sherman dirancang ramah lingkungan, menggunakan energi terbarukan dan mendurable setengah air yang digunakan per menitnya. Produksi 300 mm wafer memungkinkan output chip lebih banyak dengan energi yang sama. Komitmen investasi Apple di Amerika Serikat meningkat dari 500 menjadi 600 miliar dolar Amerika selama 4 tahun. Sebagian investasi dialokasikan bagi fasilitas TI di Sherman, Richardson, dan Lehi. Produksi chip analog ini menegaskan upaya Apple dalam memperkuat supply chain domestik. Lower third, Apple perkuat investasi manufaktur Amerika Serikat. Bagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Meta memasukkan teknologi AI dari Midjourney ke produk masa depan mereka. Langkah strategis ini bagian dari usaha menggandeng teknologi ke depan. Meta resmi menandatangani perjanjian lisensi dengan Midjourney untuk mengadopsi estetika teknologi mereka ke dalam model-model AI dan produk-produk masa depan.
Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat model dan produk masa depan Meta, sekaligus menegaskan ambisi perusahaan dalam meningkatkan kualitas visual di tengah persaingan ketat industri AI. Kerjasama ini melibatkan koordinasi antara tim penelitian Meta dan Midjourney yang menandai transformasi melampaui sekedar pemanfaatan teknologi mudah pakai. Meta menekankan strategi all of the above dengan kompetensi internal, infrastruktur besar, dan kolaborasi industri. Midjourney terkenal dengan kualitas image dan video erotik estetis yang memukau. Dengan lisensi ini, Meta berambisi menyaingi keunggulan model seperti OpenAI Sora dan Google VEO di segmen generatif visual. Midjourney ditegaskan bahwa perusahaan tetap mandiri dan bebas investor meski menjalin kerjasama dengan Meta. CEO David Holz mengatakan misinya adalah membawa keindahan ke miliaran orang tanpa mengorbankan kebebasan kreatif. Sebagai sumber Adex Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Malaysia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua di Asia dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Ya, negeri jiran tersebut hanya kalah tipis dari Singapura dalam Indeks Global Work-Life Balance. Malaysia dinobatkan sebagai negara terbaik kedua di Asia dalam mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Menurut laporan Global Work-Life Balance Index oleh Remote, Malaysia mencatat skor 57,03 dari 100 poin. Penilaian didasarkan pada jumlah faktor mulai dari cuti tahunan rata-rata 19 hari, cuti sakit berbayar hingga akses layanan kesehatan publik. Malaysia juga mencatat skor kebahagiaan 5,96% yang ikut mendorong posisinya di level regional. Secara global, Malaysia menempati urutan ke-27 dari total 60 negara yang dievaluasi, sementara Singapura menjadi pemimpin di Asia dengan skor 57,85 diikuti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Selandia Baru menempati posisi teratas dunia dengan skor 86,87, disusul Irlandia, Belgia, Jerman, dan Norwegia. Adapun peningkatan Malaysia tahun ini cukup mengejutkan, pasalnya tahun lalu negeri jiran justru berada di posisi kedua terburuk global dengan skor hanya 27,51. Data terbaru juga menempatkan Indonesia di posisi ke-6 di Asia dengan skor 52,07, sekaligus peringkat ke-34 dunia di atas Arab Saudi dan Israel. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, platform Spotify akan menaikkan tarif layanan di sejumlah wilayah dalam waktu dekat. Langkah menaikkan tarif tersebut ditempuh sejalan dengan rencana Spotify meningkatkan margin keuntungan. Platform layanan pemutar musik Spotify akan menaikkan tarif berlangganan seiring investasi yang ditanamkan pada fitur-fitur baru. Kenaikan tarif dan target 1 miliar pengguna. Co-Presiden dan Chief Business Officer Spotify, Alex Nordstrom menyebut, kenaikan tarif langganan akan disertai dengan rencana upgrade layanan dan fitur baru. Sebelumnya pada awal bulan ini, manajemen perusahaan asal Swedia itu mengatakan akan menaikkan tarif langganan bulanan untuk pelanggan individual premium di beberapa pasar mulai September mendatang. Rencana kenaikan tersebut sejalan dengan rencana Spotify meningkatkan margin keuntungan. Tarif layanan Spotify akan menjadi 11,99 euro dari sebelumnya 10,99 euro di sejumlah kawasan, termasuk Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Amerika Latin, serta kawasan Asia Pasifik. Kenaikan tarif layanan dikombinasikan dengan upaya penghematan biaya dalam beberapa tahun terakhir telah membantu Spotify meraih laba tahunan pertamanya tahun lalu. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Coca-Cola sedang menjajaki opsi strategis untuk menjual unit bisnis kopi Costa Coffee. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng bank investasi Lazard sebagai penasehat. Minuman raksasa dunia Coca-Cola
dilaporkan sedang menjajaki penjualan Costa Coffee, brand kopi Britania yang diakuisisinya pada 2018 dengan nilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika. Perusahaan telah melibatkan bank investasi Lazard untuk mengkaji berbagai opsi, termasuk menawarkan Costa kepada pembeli potensial seperti perusahaan ekuitas swasta. Diskusi awal sudah dilakukan dengan sejumlah pembeli terpilih, dengan harapan mendapatkan penawaran awal pada awal musim gugur, namun keputusan final masih belum diambil. Keputusan menghentikan kekhawatiran investasi yang tidak sesuai harapan. CEO James Quincy mengakui bahwa Costa belum memberikan hasil yang diidamkan dari sudut pandang investasi. Costa Coffee beroperasi di 50 negara dengan lebih dari 2.700 gerai di Inggris serta Irlandia dan lebih dari 1.300 gerai lainnya di seluruh dunia. Berbagai sumber ADX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata, saya Fajar Wayong dan rekan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.